Mohon perhatian Bapak Ibu hadirin, acara akan segera kita mulai. Perkenankan saya aturkan panganjali umat terlebih dahulu sebelum acara dimulai. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara webinar Budaya Positif di Sekolah dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan, posisi kontrol guru, restitusi dan keyakinan kelas yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu, tanggal 25 Mei 2024. Adapun susunan kegiatan pada hari ini yaitu yang pertama, salam pembuka, yang kedua, doa, yang ketiga, pemaparan materi dari narasumber Ibu Nimade Dewi Kurniawati, SSI, MPD. Beliau Om Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Ketua MGMP Provinsi Bali, Ibu Sri Rejeki, yang sudah memfasilitasi terselenggaranya webinar ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Yang terhormat Ibu Ketua MGMP dan yang saya hormati rekan-rekan MGMP Kuliner Provinsi Bali dan rekan-rekan guru di luar komunitas MGMP Boga. Pada hari ini saya narasumber atas nama Nimade Dewi Kurniawati akan memaparkan materi yang berjudul diseminasi disiplin positif di sekolah. Izin share nggih. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai biar suasana tidak tegang, saya akan ice breaking terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa melihat di layar nggih? Ya. Baiklah Bapak Ibu, kira-kira dari gambar yang sudah saya tampilkan ini tentang apa Bapak Ibu? Ya bagus, rezeki ya. Sudah bisa menjawab. Yang berikutnya, silakan ditebak. Gimana Bapak Ibu? Ya, masih yang pertama nggih. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu nggih? Oke, ini kira-kira gambar apa? Coba kita buka ya jawabannya apa ya. Betul, tantangan seru. Berikutnya, speaking berikutnya, apa nih Bapak Ibu? Ada yang bisa? Oke, kita langsung aja. Harga lontong ya. Berikutnya, speaking berikutnya adalah, nah ini, kita lihat di sini ada gitar dan sepatu. Ayo, ayo teman-teman yang lain, tambah semangat. Ya, ubi olahan. Nih, yang berikutnya adalah ini speaking yang terakhir Bapak Ibu. Ini apa? Ini ada gambar naga. Ya, ya hampir tenaga surya. Ya, ya. Baiklah Bapak Ibu, itulah speaking pagi hari ini. Uh,
komitmen belajar kita adalah yang pertama Bapak Ibu, saya harapkan bagi yang bisa untuk menyalakan kamera, kemudian matikan mikrofon, hadir seutuhnya kita full ya, fokus di sini. Kemudian hargai waktu, yang terakhir adalah Bapak Ibu raise hand apabila ada pertanyaan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dihubungkan dengan konsep dan lingkungan positif di sekolah yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan peran guru dalam penerapan budaya positif di sekolah. Guru diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan konsep disiplin positif untuk menciptakan peserta didik yang berwawasan profil Pancasila. Yang ketiga, mampu menerapkan praktek baik dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Di sini guru mampu melaksanakan praktik baik, posisi kontrol, dan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan peserta didik. Nah, saya jelaskan sedikit konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Nah, bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh tapi tidak akan ya. Yang kedua, konsep Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, yaitu pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah berdasarkan uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa sekolah diibaratkan sebagai sebuah ladang atau tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Sedangkan murid adalah benih yang disemai. Untuk mendapatkan kualitas murid yang baik, maka seorang guru harus dapat menciptakan lingkungan yang baik, positif, dan aman serta menyenangkan, sehingga pembentukan karakter siswa di sekolah menjadi lebih maksimal. Murid akan menyerap dan menerima pembelajaran dengan baik apabila didukung oleh suasana yang positif dan menyenangkan. Selama murid melakukan segala sesuatu dengan penuh tekanan, maka pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab dari guru dan sekolah adalah menyediakan lingkungan belajar yang berbudaya positif untuk maksimalkan segala potensi kebaikan yang ada pada murid. Nah, apakah penting menciptakan budaya positif? Anda dan teman Anda, nah di sini ada ilustrasi, nanti bisa dicoba nih. Nah, ilustrasi kontrol seorang guru. Nah, di sini guru dapat mengontrol murid, kenyataannya seperti apa? Murid mempunyai hak memilih. Guru tidak dapat memaksakan kehendak pada murid. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Yang kedua, semua bujukan atau penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kenyataannya, bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan. Yang ketiga, murid dapat tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Berikutnya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah, menguatkan orang tersebut. Menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tapi melemahkan. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Ilustrasi kontrol berikutnya adalah orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kenyataannya, bagaimana orang dewasa tidak dapat mengontrol murid. Perilaku memaksa
tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Memaksakan kehendak hanya akan menciptakan permusuhan antara guru dan murid. Nah, disiplin. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid, Bapak Ibu? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri, dan mengapa? Nah, di sini disiplin, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline pada tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadikan seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, apa saja dampak pemaksaan? Ya, perilaku tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang ketika Bapak Ibu memaksakan. Yang kedua, akan hilang ketertarikan bahwa antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Nah, ini efek daripada sesuatu yang kita paksakan kepada siswa. Berikutnya, cara menstimulus motivasi internal. Nah, apa nilai yang diyakini di keluargamu? Yang kedua, nilai baik apa yang kamu percaya? Berikutnya, apa respon dari luar jika kamu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang kamu percayai? Apabila kamu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu yakini, akan membuatmu merasa puas, nyaman, dan senang. Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, apa tujuan pribadi yang ingin dicapai, dan belajar atau mengerjakan sesuatu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dibaca ya, biar lebih efisien waktunya. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi motivasi eksternal. Di sini anak takut mendapatkan hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Yang termasuk motivasi internal di sini menghargai diri sendiri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan pada yang mereka percaya. Nah, apa nilai kebajikan itu? Nah, Anda telah mengikuti serangkaian pembahasan tentang disiplin yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seorang. Kita memakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah Anda, dan mengapa? Nah, di sini saya akan memaparkan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tugas di sini sebelum kita menjawab tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi, kira-kira Bapak Ibu sebelum saya paparkan sudah bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Kira-kira yang mencatat 100 kali ini termasuk apa Pak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Lalu Bapak Ibu, termasuk apa? Ada yang bisa menjawab? Kalau gitu kita lanjut aja. Termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan, itu termasuk apa?
hukuman juga. Murid diminta untuk push up. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk apa? Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu termasuk apa? Oke, kita catat dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk apa? Hukuman. Oke, kita catat dulu. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, nah, apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat itu tidak terencana, Bapak Ibu nih, tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru saja. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya, ini hukuman ini misalkan Bapak Ibu melihat siswa yang terlambat push up, nah, langsung otomatis itu disebut dengan hukuman. Oke, nah next. Nah, konsekuensi. Konsekuensi ini adalah sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Jadi konsekuensi ini sebelum kita golongkan itu konsekuensi atau hukuman, pengertian konsekuensi ini adalah di mana kesepakatan sudah dibentuk di sekolah dan siswa tahu atas konsekuensi dari kesepakatan yang sudah dibuat pelanggarannya itu disebut konsekuensi. Nah, ini jawaban tadi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali itu termasuk ke dalam hukuman. Lari mengelilingi itu termasuk hukuman karena langsung kita berikan. Murid diminta push up itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas ini termasuk konsekuensi. Okay. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol itu termasuk konsekuensi. Nah, kenapa kita golongkan konsekuensi? Karena yang tindakan guru nomor 4 dan nomor 5 ini sudah kita sepakati dulu sebelumnya di kelas. Apabila terjadi udah adanya kesepakatan, baru kita melakukan konsekuensi. Yang berikutnya ada murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Nah, ini hukuman. Ya. Karena kita melihat siswa itu kok sepatu kamu tidak hitam. Kalau gitu karena kamu tidak sesuai dengan aturan, langsung kamu gunakan sepatu itu seharian. Langsung kita memberikan hukuman itu pada saat itu namanya hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket itu tergolong konsekuensi. Kemudian berikutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, 9 ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, ini bisa disaksikan di layar perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Keyakinan kelas. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tahu keyakinan kelas apa yang bisa kita bentuk di kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas
mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, beda ya antara keyakinan dan peraturan kelas itu beda. Kemudian mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, keyakinan. Nah, di sini keyakinan ini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai dari kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini peraturan. Nah, di sini keyakinan kelas. Jadi sebelum Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas, hendaknya Bapak Ibu rincikan dulu peraturan-peraturan yang ada di sekolah ataupun di kelas yang ingin Bapak Ibu terapkan hingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas yang mana, Pak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Sebelum saya jelaskan keyakinan kelas itu seperti apa yang bisa diterapkan. Kira-kira termasuk apa di sini? Belum, G. Kalau gitu kita next. Nah, ini Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi, keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, artinya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya namanya menghormati orang lain dan berkomitmen. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, ini termasuk dalam kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas termasuk keselamatan dan keamanan. Jadi Bapak Ibu di dalam menyusun keyakinan kelas, kira-kira di kelas tersebut peraturan apa yang ingin Ibu terapkan baru keyakinan kelas ini dibentuk, mungkin dalam bentuk tempelan-tempelan di dinding, jadi anak-anak bisa terus mengingat. Jadi ketika anak-anak melakukan pelanggaran ini, jadi anak-anak melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, di sini saya akan jelaskan langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa baca di layar. Yang pertama, mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis. Kemudian, belum jalan nih. Sebentar. Karena ini yang sudah kelihatan, Bu? Sebentar. Nah, sudah kelihatan, Bu? Di sini bisa dilihat, saya lanjutkan. Dalam mencatat ini, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Langkah yang kedua, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas Bapak Ibu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah disusun kemudian kita menyetujui keyakinan kelas. Ya, yang kelima, setelah disetujui kita tinjau ulang keyakinan kelas itu secara bersama-sama. Kemudian langkah terakhir adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat.
Jadi nanti Bapak Ibu bisa meninjau setiap bulan atau mungkin setiap semester, biar nanti ini keyakinan kelas yang sudah dibentuk ini menjadi alarm saat belajar atau saat berada di sekolah siswa Bapak Ibu agar tetap uh, melakukan aktivitas ataupun kegiatan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, ini adalah salah satu bentuk aksi nyata ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Saya ambil contoh di 10 DPB ya. Ini mereka berdiskusi sendiri dulu anak-anak, dia membuat sebuah kertas, kemudian ditempel, kemudian keyakinan kelas yang sama itu kita sepakati, kita diskusikan, akhirnya kita bisa menyimpulkan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, berikutnya, materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini menurut Dr. William Glasser, kebutuhan dasar dipenuhi dengan berbagai cara positif maupun melanggar aturan dan nilai perilaku buruk karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi tetapi tidak tahu cara menyampaikannya. Namun, kita punya kapasitas atau kontrol, kendali dan mencari solusi kebutuhan yang mendorong tindakan tersebut. Jadi guru berusaha di sini memenuhi dan mendukung pemenuhan murid secara positif sehingga siswa bisa tumbuh seimbang dan bahagia. Nah, ini kebutuhan berikutnya adalah cinta dan kasih sayang. Di sini merasa diterima dan menjadi bagian kelompok, komunitas, kebutuhan dan memberi serta menerima kasih sayang. Di sini ingin disukai dan diterima lingkungan, akrab dengan orang tua, belajar karena suka pada gurunya, teman sebaya sangat penting, suka bekerja dalam kelompok. Setiap murid itu unik Bapak Ibu, berikan kesempatan berkolaborasi dan membangun ikatan emosi. Kebebasan. Di sini kebebasan ini adalah kesempatan membuat pilihan secara mandiri dan bertanggung jawab atas pilihannya, percaya diri, berpendapat, suka mencoba hal baru, dan menarik, tidak terpengaruh pada orang lain. Ingin menjadi pembelajar beragam dengan metode menarik, pembelajaran berdiferensiasi perlu banyak bergerak. Ya, di sini dalam kebebasan ini Bapak Ibu agar siswa itu merasa bahagia di kelas, jadi Bapak Ibu perlu menerapkan metode-metode yang beragam dalam pembelajaran. Berikutnya adalah kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ingin menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi tinggi terhadap hal-hal yang disenangi, suka bermain, suka mengoleksi barang-barang tertentu, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan saat bertingkah buruk masih terlihat lucu. Ini namanya karakter kesenangan yang sering ditujukan oleh siswa kita. Berikutnya adalah restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Suatu proses disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Deane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ilustrasinya 5 posisi kontrol guru bisa dilihat di layar. Nah, di sini penghukum. Apabila guru berperan sebagai seorang penghukum, nah di sini nada suara tinggi, bahasa tubuh,
mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Hasilnya apa Pak Ibu? Apabila Pak Ibu menerapkan fungsi kontrol sebagai penghukum, yaitu kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, di sini bisa dilihat di layar bagaimana siswa yang mendapatkan hukuman. Berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah ini adalah Bapak Ibu bisa mengeluarkan bahasa yang halus, bahasa tubuh yang merapat pada anak, menunjukkan kasih sayang. Nah, seperti ini bahasanya Bapak Ibu, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Ibu? Ibu benar-benar kecewa, kecewa sekali dengan sikap kamu." Nah, seperti itu misalnya bahasanya. Hasilnya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam pada rapat di dalam murid dalam menahan perasaan. Nah, kontrol berikutnya adalah guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut atau pembuat rasa bersalah akan menggunakan guru pada posisi ini tidak menyakiti murid namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi posisi teman. Nah, bagaimana hasilnya Pak Ibu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ya, itu nanti dampaknya Pak Ibu. Berikutnya guru sebagai sebelum ke manajer, guru sebagai pemantau dulu. Guru sebagai pemantau di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini apabila guru sebagai pemantau, hasilnya apa Pak Ibu? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca, nanti slide-nya akan saya share. Nah, yang terakhir adalah fungsi guru sebagai manajer. Ini fungsi yang tertinggi Bapak Ibu, di mana posisi ini mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Hasilnya apa? Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru sehingga murid belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Nah, di sini video ilustrasi saya skip aja. Berikutnya adalah refleksi diri. Nah, sebagai guru saat ini kita lebih sering berada pada posisi kontrol yang mana Pak Ibu? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa merefleksi diri selama Bapak Ibu menjadi seorang pendidik, refleksi mana yang sudah, fungsi kontrol mana yang sudah Bapak Ibu terapkan. Nah, materi berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ini adalah proses 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, pada segitiga restitusi ini saya akan munculkan satu video saya bersama siswa dalam menangani sebuah kasus. Bapak Ibu bisa mengambil contoh, maksud saya bisa mengambil segitiga restitusi ini sebagai contoh Bapak Ibu dalam menyelesaikan kasus yang sudah dihadapi di sekolah. Selamat pagi Bu Devi. Ya, silakan duduk.
Kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil ke ruangan? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Kemarin kamu sekolah? Ya, saya sekolah, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, kenapa Ibu panggil kamu ke ruangan? Ibu ingin berdiskusi, kita akan mencari solusi tentang kesalahan yang sudah kamu lakukan agar tidak terulang kembali. Baik, Bu. Nah, coba kamu ceritakan sama Ibu apa yang mendasari perbuatan kamu agar di kemudian hari tidak terulang kembali. Baik, Bu. Jadi kemarin saya main game sampai larut malam sampai jam 1 pagi. Dan pada akhirnya saya menjadi mengantuk dan ketiduran saat jam pelajaran di kelas. Ya. Kamu tahu nggak, kira-kira perbuatan kamu itu sudah melanggar keyakinan kelas? Ya, Bu, melanggar keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar di sini? Lalu bertanggung jawab. Nah, sekarang kamu sudah tahu pelanggaran yang sudah kamu lakukan. Nah, di sini Ibu ingin mencari solusi bagaimana caranya kamu ke depannya bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Kamu jelaskan sama Ibu bagaimana caranya kamu untuk merubah diri dan menunjukkan sama Ibu bahwa kamu tidak akan mengulangi kesalahannya. Baik, Bu. Pertama, saya minta maaf karena saya tidak mengumpul tugas dari Bu Dewi. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya berjanji akan membuat tugas dari Bu Dewi dan mengumpulkannya besok. Ya, bagus. Ibu apresiasi kamu sudah mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah kamu lakukan. Untuk itu, kamu tetap semangat belajar, jangan menyerah ya, jangan sampai terulang lagi kesalahan yang sama. Silakan kamu kembali ke kelas. Baik, Bu, terima kasih. Misi. Ya. Baiklah Bapak Ibu, itulah salah satu contoh kasus yang saya selesaikan. Sebenarnya ada beberapa video mengingat waktu, kita harus Baik, terima diskusi kasih tanya jawab ya. Ibu Dewi yang sudah mau berbagi Waktu kita sampai pukul materinya 11. mengenai implementasi Untuk budaya itu positif di waktu sekolah. dan tempat Baik, saya sudah persilahkan tiba saatnya kepada moderator untuk kita memandu sesi tanya jawab dan diskusi pada Bagi Bapak siang hari Ibu ini. peserta yang ingin bertanya bisa raise hand dengan menyebutkan nama dan asal sekolah atau menuliskan nama di kolom chat dengan format yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan Bapak Ibu, kalau yang terkendala dengan sinyal, mungkin saya ingin Bapak Ibu berpendapat mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bisa diketik di kolom chat Bapak Ibu nggih. Saya akan ketik biar Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi nanti ketika Bapak Ibu memberikan sebuah hukuman atau konsekuensi itu tahu batasannya seperti apa. Nih. Silakan Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat.
Silakan. Udah masuk Pak Dodi. Terima kasih Pak Made Mudita, masukannya sangat luar biasa. Saya persilahkan untuk Devi untuk menanggapi atau memberikan masukan. Terima kasih pada Pak Made yang sudah memberikan masukan mengenai tadi generasi emas, kayu dan besi ya. Terkadang begini Pak Made ini, kita ini kan di dunia pendidikan ini kurikulum merdeka, tetapi kebanyakan dari sekolah-sekolah yang saya amati itu masih terjerat dalam kurikulum K13. Jadi terkadang saya selaku guru biasa di SMK kadang juga memiliki perbedaan persepsi dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, jadi ketika solusinya ya, ketika mungkin antara harapan yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang kita harus perbuat sebagai seorang pendidik? Yang kita lakukan ya jelas sebagai seorang pendidik kita harus menyelamatkan diri sendiri dan kita berkolaborasi dengan teman yang sefrekuensi dengan kita. Kalau kita memaksakan diri, kita berkolaborasi dengan rekan yang tidak seide dengan kita, sejalan dengan kita, itu akan menjadi crash yang luar biasa, mungkin akan menjadi sebagai permusuhan yang berkepanjangan seperti itu. Makanya solusinya kalau ketika saya menghadapi sebuah permasalahan di sekolah dengan siswa, kemudian dengan kasus-kasus yang ada dan diskusi dengan guru BK dan teman yang lainnya, ternyata ada begini. Nah, jadi solusinya ya seperti itu. Saya serahkan kembali kepada yang berwenang. Yang jelas apa yang sudah saya lakukan sesuai dengan restitusi seperti itu, sesuai dengan fungsi kontrol guru sudah saya lakukan. Artinya saya sebagai seorang guru bisa mengayomi siswa hingga siswa menjadi sosok yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab. Mengenai perbedaan pendapat dengan guru rekan sejawat itu kan itu sebuah dimanapun akan terjadi perbedaan, baik di kantor, di sekolah maupun di rumah tangga. Jadi untuk meminimalisir sebuah keadaan seperti itu, yang kita lakukan ya seperti kita yang harus lebih introspeksi diri, mungkin lebih merefleksi diri untuk lebih memahami karakter orang-orang di sekitar kita. Gitu. Terima kasih, itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih pada Pak Mudito tentang penguatan-penguatan yang sudah diberikan, praktik sharing baiknya. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Terima kasih juga Bu Dewi atas pengetahuannya dan istri dalam membangun acara ini. Semoga apa yang dilakukan ini menjadi bantuan yang baik terhadap teman-teman yang lainnya di MGP kuliner Provinsi Bali, dan begitu semoga sukses selalu untuk bergeraknya. Terima kasih. Baik, karena
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir penuh ya di Google Meet pada pagi hari ini mengenai materi tentang diseminasi positif tidak positif di sekolah. Closing statement saya pada pagi hari ini adalah disiplin positif itu adalah kita sebagai guru harus menerapkan sehingga menghasilkan generasi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, keyakinan kelas adalah nilai keselamatan atau kesehatan yang harus kita tekankan kepada siswa kita untuk menghasilkan generasi yang bisa mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maaf Bu Dodi, maaf sebelumnya terima kasih kepada Pak Dodi sudah mau berbagi praktik baik ya mengenai disiplin positif dan juga sharing mengenai tadi pemaparan tentang 3 dosa besar di dunia pendidikan. Terima kasih atas penguatannya. Maaf Bu, Pak Dodi ini sebenarnya sudah guru penggerak angkatan 9. Ya, Bapaknya sudah segera mendapatkan sertifikat guru penggerak. Seperti seangkatan kayaknya sama dengan Bu Sri Jeki ya. Nih. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Selamat pagi, Pak. Recordnya Pak. Record dong. No.
Baik. Penanya kedua yaitu Pak Made Mudita, dipersilakan. Seorang. Sekali bisa kami inginkan di Terima kasih pada Pak Made yang sudah memberikan masukan mengenai tadi generasi emas, kayu dan besi ya. Terkadang begini Pak Made nih, kita ini kan di dunia pendidikan ini kurikulum merdeka, tetapi kebanyakan dari sekolah-sekolah yang Tiang amati itu masih terjerat dalam kurikulum K13. Nah, jadi terkadang saya selaku guru biasa di SMK kadang juga memiliki perbedaan persepsi dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, jadi ketika solusinya ya, ketika mungkin antara harapan yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang kita harus perbuat sebagai seorang pendidik? Ya, yang kita lakukan ya jelas sebagai seorang pendidik kita harus menyelamatkan diri sendiri dan kita berkolaborasi dengan teman yang sefrekuensi dengan kita. Kalau kita memaksakan diri, kita berkolaborasi dengan rekan yang tidak seide dengan kita, tidak sejalan dengan kita, itu akan menjadi crash yang luar biasa, mungkin akan menjadi sebagai permusuhan yang berkepanjangan seperti itu. Makanya solusinya kalau ketika saya menghadapi sebuah permasalahan di sekolah dengan siswa, kemudian dengan kasus-kasus yang ada dan diskusi dengan guru BK dan teman yang lainnya, ternyata ada begini. Nah, jadi solusinya ya seperti itu. Saya serahkan kembali kepada yang berwenang. Nah, yang jelas apa yang sudah saya lakukan sesuai dengan restitusi seperti itu, sesuai dengan fungsi kontrol guru sudah saya lakukan. Artinya saya sebagai seorang guru bisa mengayomi siswa hingga siswa menjadi sosok yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, mengenai perbedaan-perbedaan pendapat dengan guru rekan sejawat itu kan itu sebuah dimanapun akan terjadi perbedaan baik di kantor, di sekolah maupun di rumah tangga. Ya, jadi untuk meminimalisir sebuah keadaan seperti itu, yang kita lakukan ya seperti itu Pak, kita yang harus lebih introspeksi diri, mungkin lebih merefleksi diri untuk lebih memahami karakter
orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Terima kasih, itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih pada Pak Mudito tentang penguatan-penguatan yang sudah diberikan, praktik sharing baiknya. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang. Terima kasih Pak Made Dodi atas masukannya. Bu Made Dewi dipersilakan untuk menanggapi masukan dari Pak Made Dodi. Terima kasih Pak. Oke, telah. Terima kasih atas bantuan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir penuh ya di Google Meet pada pagi hari ini mengenai materi tentang diseminasi positif, budaya positif di sekolah. Closing statement saya pada pagi hari ini adalah disiplin positif itu adalah kita sebagai guru harus menerapkan sehingga menghasilkan generasi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, keyakinan-keyakinan kelas adalah nilai keselamatan atau kesehatan yang harus kita tekankan kepada siswa kita untuk menghasilkan generasi yang bisa mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 5 kebutuhan dasar manusia ini harus diberikan kepada siswa maupun peserta didik kita agar mewujudkan generasi yang bertanggung jawab ke depannya dan berkompeten. Itulah closing statement saya pada pagi hari ini. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, Prama Santi, saya ucapkan Om Santi, Santi, Santi Om. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Bu Sri Rejeki. Permisi Bu Dewi. Ya, silakan duduk. Kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil ke ruangan? Mungkin karena kesalahan dari saya, Bu. Kemarin kamu masuk sekolah? Ya, saya masuk sekolah. Nah, untuk hari ini Ibu ingin berdiskusi dan mencari solusi tentang masalah yang sudah kamu lakukan. Hari ini adalah jadwal praktikum. Kamu tidak menggunakan pakaian kitchen. Nah, Ibu ingin berdiskusi solusi apa yang bisa dilakukan agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya, Bu. Nah, Ibu ingin kamu menceritakan apa yang mendasari kamu dan apa alasannya kamu hingga hari ini kamu tidak menggunakan pakaian kitchen padahal kamu tahu hari ini adalah jadwal praktikum. Iya, Bu. Sebelumnya saya minta maaf karena hari ini saya menggunakan baju putih abu. Karena saya lupa bahwa minggu lalu Ibu memberikan pengumuman hari ini praktek di kitchen. Dan saya juga tidak mencermati ulang pengumuman yang Ibu share lewat WhatsApp group. Ya, kamu tahu kan apa yang sudah kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar di sini? Disiplin dalam berpakaian, Bu. Ya, disiplin dalam berpakaian. Nah, hari ini
praktikum kamu tidak menggunakan pakaian kitchen, kamu dikategorikan tidak disiplin dalam menggunakan pakaian. Nah, untuk kedepannya kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama? Baik Bu, kedepannya saya akan terus memperbaiki diri dan saya akan terus berusaha untuk mentaati semua kesepakatan-kesepakatan yang ada di kelas. Dan saya juga akan selalu mencermati setiap pengumuman yang ada di WhatsApp grup. Ya, bagus. Kamu, Ibu apresiasi, kamu sudah ada itikat baik, kamu mau berubah dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama. Ya, tetap semangat belajar untuk minggu depan. Jangan lupa kita menggunakan pakaian kitchen dan kita akan praktikum lagi. Ya, untuk itu silahkan kamu kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Permisi. Selamat pagi Bu Dewi. Ya, silakan duduk. Kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil ke ruangan? Mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Kemarin kamu sekolah? Ya, saya sekolah, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, kenapa Ibu panggil kamu ke ruangan? Ibu ingin berdiskusi, kita akan mencari solusi tentang kesalahan yang sudah kamu lakukan agar tidak terulang kembali. Baik Bu. Nah, coba kamu ceritakan sama Ibu apa yang mendasari perbuatan kamu agar di kemudian hari tidak terulang kembali. Baik Bu, jadi kemarin saya main game sampai larut malam sampai jam 1 pagi. Dan pada akhirnya saya menjadi mengantuk dan ketiduran saat jam pelajaran di kelas. Ya. Kamu tahu nggak kira-kira perbuatan kamu itu sudah melanggar keyakinan kelas? Ya Bu, melanggar keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar di sini? Selalu bertanggung jawab. Nah, sekarang kamu sudah tahu pelanggaran yang sudah kamu lakukan. Nah, di sini Ibu ingin mencari solusi bagaimana caranya kamu ke depannya bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kamu jelaskan sama Ibu bagaimana caranya kamu untuk merubah diri dan menunjukkan sama Ibu bahwa kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Baik Bu, pertama saya minta maaf karena saya tidak mengumpul tugas dari Bu Dewi. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya berjanji akan membuat tugas dari Bu Dewi dan mengumpulkannya besok. Ya, bagus. Ibu apresiasi kamu sudah mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah kamu lakukan. Untuk itu, kamu tetap semangat belajar, jangan menyerah ya, jangan sampai terulang lagi kesalahan yang sama. Silakan kamu kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Permisi. Ya. Silakan anak-anak keyakinan kelas yang sudah kita bentuk, silakan ditempel.